Om Swastiastu, selamat pagi. Pada hari ini kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Jadi mari perkenalkan, saya Niputu Evi Yupani dari SD Negeri 3 Pujungan akan berperan sebagai supervisor, dan di sebelah saya perkenalkan, saya Igusti Ayu Putu Intan Damayanti, saya dari SD Negeri 3 Kebon Padangan yang berperan sebagai coach. Dan teman di sebelah saya. Iya, perkenalkan, saya Nilo Rini Karyawati, bertugas di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Bu Evi. Om Swastiastu, Winter. Iya, selamat datang di sekolah saya Bu Evi. Ya, persilakan duduk Bu Evi. Terima kasih, Winter. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Nah, sekarang kabarnya baik. Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Pastinya baik Bu. Nah, sekarang udah mulai musim dingin ya Bu ya. Bagaimana tadi perjalanan Ibu Bu? Ya, jauh juga ke sini, Iya. Bu ya. Sedikit agak ini flu ya Bu. Iya. Aduh. Aduh, iya. Nah, Bu, ini bagaimana nih Bu untuk kegiatan sehari-hari di sekolah, Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Nih, sebentar Ibu di sekolah sejauh ini berjalan dengan lancar. Baik, kali ini kira-kira apa ya yang akan Ibu Intan lakukan? Hari ini saya akan melaksanakan supervisi coaching supervisi akademik Ibu. Nah, nanti mohon Ibu pengawas untuk membantu ya mengamati kegiatan tersebut ya. Wah, menarik sekali ya kegiatannya. Apa nih yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin Ibu mengamati 3 aspek coaching tersebut Ibu. Yang pertama adalah komunikasi aktif, kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching Ibu. Gitu. Dari ketiga kompetensi coaching itu, kompetensi mana yang ingin Ibu fokus untuk kembangkan, Bu? Sebenarnya sih saya ingin ketiganya Bu, ya, ya. Tapi saya di sini sekarang ingin memfokuskan 2 saja Ibu, 2 kompetensi, yaitu memberdayakan koci dan menjadi pendengar yang aktif gitu Bu. Jadi sehingga koci ini ketika saya mampu memberdayakan koci, nanti koci ini akan mau dia berkomunikasi secara terbuka dengan saya, sehingga saya bisa masuk nih Bu ya. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab coach saya seperti ini gitu mungkin nanti Bu ya. Sekali ya Bu Intan ya. Nah, untuk sampai saat ini nih ya Bu ya, bagaimana ini pandangan Ibu sendiri tentang kompetensi coaching Ibu? Nah, sejauh ini saya merasa diri saya belum bisa menjadi pendengar aktif Bu gitu ya. Jadi juga belum bisa memberdayakan coach saya sehingga dia mau terbuka terhadap saya itu mungkin di situ Bu belum, maka dari itu saya ingin mengembangkan 2 kompetensi ini dulu Bu gitu Ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya bisa tercapai saat ini. Jadi silakan Bu untuk supervisi berbasis coachingnya bisa dimulai. Terima kasih Bu. Nih, saya panggilkan dulu Bu guru saya. Iya. Ya Ibu, Niki perkenalkan guru saya Ibu. Nih, silakan Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya Rini. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Asmara baik, Ibu. Ibu bagaimana? Kita juga sehat, secara baik Bu. Baik, silakan Ibu untuk supervisi akademik berbasis coachingnya bisa dimulai. Iya, terima kasih Ibu. Saya izin Ibu ya. Iya. Baik, selamat pagi Bu Rini. Apa kabar? Baik, Bu Intan. Kabar saya baik. Ya, luar biasa ya Bu. Bagaimana nih keadaan sekarang kan dingin nih Bu di sini. Bagaimana nih Bu? Iya, mulai rada-rada pilek sih Bu. Iya, betul. Mandinya juga pakai air panas, saya nggak bisa pakai air dingin ya. Iya Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk disupervisi hari ini? Saya siap. Iya, wah luar biasa ya Bu. Mohon pendampingannya Bu ya. Iya, siap. Bu, dari pelaksanaan kegiatan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu diskusikan? Baik Bu, begini Bu, saya masih merasa bingung ya dengan cara memanfaatkan hasil asesmen murid saya. Sebenarnya saya sudah melakukan asesmen itu pada saat awal pembelajaran, namun saya belum begitu paham bagaimana caranya memanfaatkan hasil asesmen tersebut.
Jadi sebenarnya hasilnya sudah saya dapatkan, saya sudah tahu pemetaan murid saya. Cuman saya bingung, hasil pemetaan itu saya gunakan untuk apa, tepatnya di mana, seperti itu. Oke, Bu, gitu rupanya, Bu. Nah, jadi saya mau izin nih, Bu, apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan atau diskusi kita kali ini? Dari hasil diskusi kita kali ini, Bu ya, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu memanfaatkan dengan tepat hasil asesmen yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke. Nah, Bu Rini, saya ingin tahu nih, Bu, bagaimana nih Ibu melaksanakan asesmen awal di kelas? Untuk pelaksanaan asesmen awal di kelas itu biasanya saya membuat sebuah instrumen, Bu. Instrumennya itu saya bagikan ke siswa untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa saya tersebut, kemudian bagaimana kesiapan belajarnya. Oke. Bu Rini, bagaimana respon anak-anak ketika Ibu melaksanakan asesmen awal tersebut? Respon anak-anak ketika saya bilang itu asesmen, awalnya mereka tegang, dikira ada berhubungan dengan nilai, Bu ya. Kemudian saya jelaskan sebenarnya tidak akan ada nilai atau apa, nilai itu digunakan untuk memetakan saja. Mereka biasa saja sih, Bu, mengikutinya, menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, seperti itu. Oke. Apakah ini pertama kalinya Ibu melaksanakan asesmen awal? Saya sudah pernah melakukannya sebelumnya, Bu. Untuk kelas yang sudah tamat kemarin juga saya sudah sempat melakukan asesmen, dan itu saya gunakan sebagai dasar untuk membuat rencana pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, bagaimana Ibu menyusun rencana pembelajaran dengan memanfaatkan asesmen awal yang Ibu lakukan terdahulu? Nah, di sini ya saya bingung, Bu. Dari hasil asesmen awal itu kan saya mendapatkan minat belajar yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda. Kemudian ketika saya menyusun perencanaan, saya tidak bisa di mananya harus saya bedakan gitu, Bu. Saya padahal sudah punya dasar nih. Berbeda loh mereka, tapi perencanaan yang saya buat masih sama untuk semua. Jadi itu yang membuat saya dari awal tuh kebingungan, Bu. Gimana sih bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya asesmen saya ini agar nanti rencana pembelajaran yang saya susun itu bisa mengakomodir semua minat dan bakat mereka. Oke, baik. Tadi Bu Rini bilang terkait dengan pembelajaran tadi ya. Nah, bagaimana sih biasanya Bu Rini melakukan pembelajaran di kelas itu? Iya, biasanya untuk pembelajaran di kelas saya jarang, Bu, membuat lembar kerja peserta didik sendiri. Saya hanya menggunakan buku BPM. Di sana ada LKS-nya banyak, Bu. Sudah ada banyak pekerjaan, tugas, soal-soal. Itu yang saya suruh mereka kerjakan seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana nih Bu respon anak-anak? Anak-anak biasa saja, Bu. Tidak terlihat tertarik, enggak. Terlalu bersemangat juga tidak. Mereka sibuk mengerjakan, kemudian seandainya ada yang tidak dimengerti, mereka juga tidak antusias bertanya. Sibuk dengan soal-soal itu saja, dan kadang-kadang saya menjelaskan juga mereka tidak terlalu memperhatikan, seperti itu, Bu. Nah, sekarang apa nih ingin Ibu dapatkan dengan melakukan asesmen awal tadi, Bu? Yang saya ingin perbaiki adalah begini, Bu. Saya ingin menyusun sebuah perencanaan pembelajaran itu agar menjadi menarik, kemudian menyenangkan dan berdampak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Artinya perencanaan yang saya buat itu bisa untuk mengembangkan potensi mereka seperti itu. Nah, luar biasa ya, Bu ya. Nah, begini, Bu, saya ingin klarifikasi dulu, Bu ya. Jadi permasalahan Ibu saat ini adalah pemanfaatan hasil asesmen ya, untuk menyusun rencana pembelajaran itu baiknya menggunakan model atau media apa, kan seperti itu ya, Bu ya, benar ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, kita lanjut nih ya. Nah, setelah Ibu mendapatkan hasil asesmen tadi nih, Bu, bagaimana gambaran minat dan kesiapan belajar murid? Oh ya, dari asesmen itu sebagian besar anak-anak belum memahami apa yang mereka pelajari. Mereka hanya membaca, kemudian sekedar lewat. Itu terlihat dari jawaban-jawaban yang mereka berikan. Kemudian mereka tidak bisa mengaitkan, Bu, dengan materi berikutnya. Hanya mentok sampai di sana saja, udah selesai. Kemudian sebenarnya pelajaran itu biasanya mereka kan saling berhubungan terkait antara materi yang satu, materi yang berikutnya itu berkaitan. Jadi saya merasa asesmen yang saya gunakan, perencanaan yang saya buat itu belum sesuai karena mereka hanya terfokus pada materi itu, dan itu pun mereka tidak paham, hanya sekedar lewat begitu saja, Bu. Nah, kalau melihat hal itu, bagaimana nih kira-kira menurut Ibu dengan minat belajar anak-anak?
minat belajar anak-anak, mereka memiliki minat yang beraneka ragam soalnya Bu. Jadi itulah yang sepertinya harus saya akomodasi dan saya fasilitasi Bu ya. Oke, nah dari hasil tersebut nih saya ingin tahu Bu, apa yang akan Ibu rencanakan untuk mengakomodir semua kebutuhan murid tadi gitu Bu? Iya, dari obrolan kita saya terpikir begini Bu, sekarang kan sudah zaman IT nih ya. Sepertinya mereka akan lebih antusias kalau saya memberikan materi itu memanfaatkan IT. Kemudian dengan video-video agar ada sesuatu yang bergerak, ada gambar, ada warna, ada suara, mungkin akan lebih menarik bagi mereka Bu ya. Saya sepakat sekali nih dengan apa yang tadi Bu Rini katakan ya. Jadi menurut Ibu, apa nih yang perlu disiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan siswa tadi? Oke. Yang mungkin yang perlu saya siapkan adalah pertama saya akan mengacu pada hasil asesmen nih. Ada minat yang berbeda. Saya juga akan baca pembelajaran yang berbeda. Mungkin dari kontennya, mungkin dari prosesnya, mungkin dari produknya itu nanti. Kemudian saya juga berencana untuk melakukan pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kehidupan mereka, agar apa yang saya sampaikan ini gampang mereka elaborasi gitu. Misalnya tentang tumbuhan, mereka melihat langsung tumbuhannya. Misalnya saya menjelaskan katrol gitu Bu ya. Kalau katrol mungkin jarang anak melihat katrol secara langsung, bisa saya tunjukkan dengan ini loh di korden, ini katrol prinsip kerjanya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya murid Bu, saya berpikir untuk menggunakan model yang kekinian sekarang yang sedang tren itu mungkin PBL atau PJBL, tapi saya lebih cenderung ke PJBL karena anak-anak saya lihat tuh mereka kreatif sekali Bu. Wah menarik ya, aduh semangat sekali nih Bu Rini nih. Nah, jadi seperti apa tuh Bu kira-kira penerapannya kalau menggunakan PJBL tadi itu Bu? Ya, untuk PJBL sesuai dengan sintak-sintaknya nanti di akhir itu akan ada produk yang dihasilkan oleh murid. Tentu saja produk itu akan berkaitan dengan konsep yang sudah mereka pelajari seperti itu. Wah, nah tuh ketemu tuh idenya Bu ya. Jadi gimana nih dengan kesadaran tadi nih apa nih yang ingin Ibu lakukan? Oke, saya akan sesegera mungkin Bu mempersiapkannya. Kebetulan ya dari pendampingan Ibu saya merasa bersemangat lagi. Semakin bersemangat, ini segera akan saya eksekusi nih Bu. Iya, wah keren banget nih ya, semangatnya luar biasa. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu. Nah, tadi Ibu sudah merencanakan kegiatan, tindak lanjut dari asesmen awal yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira bagaimana nih cara memastikan semuanya agar bisa dapat berjalan dengan lancar Ibu? Iya, seperti yang kita ketahui bersama ya Bu ya, kita sebagai guru biasanya merangkap juga sebagai tenaga administrasi. Belum lagi tugas-tugas kita sebagai pegawai. Mungkin yang utama yang harus saya lakukan adalah manajemen waktu yang baik Bu, dimana saya agar bisa merancang pembelajaran itu dengan menarik, nyaman, kemudian bisa mengakomodasi kebutuhan murid. Jadi yang saya lakukan di sini adalah manajemen waktu yang baik, kapan harus saya persiapkan agar nanti tidak begitu ke kelas saya belum siap gitu. Kan jadinya kurang mantap saya mengajar di kelas. Luar biasa nih, melihat Ibu Rini yang semangat sekali ini, saya juga jadi ikutan bersemangat nih Bu ya. Nah, nih bagaimana dengan diskusi kita kali ini Bu? Apakah ada yang ingin Ibu diskusikan kembali atau sudah cukup? Baik, saya rasa tidak ada yang ingin saya diskusikan lagi Bu. Dari permasalahan saya sudah menemukan solusinya. Kemudian dari obrolan kita juga secara emosional saya merasa nyaman seperti itu. Saya hanya mengucapkan terima kasih saja sih sama Bu Intan. Oke, baiklah Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Semoga sukses, semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Jadi nanti ketika ada yang ingin Ibu diskusikan kembali dengan saya, dengan senang hati ya Ibu ya, kita saling sharing di sini. Oke ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mari. Ya wah luar biasa sekali ya Ibu ya, sangat menarik sekali coaching yang dilakukan tadi Bu. Saya juga menjadi inspirasi loh Ibu dari Ibu Intan, kemudian juga untuk mengcoaching Ibu ya Bu ini ya. Nah bagaimana nih Bu perasaannya Ibu setelah melalui supervisi berbasis coaching ini Bu? Iya, pertama sih kami sangat menikmati ya Bu ya coaching kali ini itu ya, jadi yang sebelumnya belum pernah nih Bu dilakukan di sekolah ini gitu Bu ya. Jadi kami lakukan hari ini ya, ternyata luar biasa ya Bu ya. Jadi dengan coaching ini kita bisa menemukan solusi itu dengan tidak memberikan asumsi-asumsi
menemukan sendiri jawaban dari permasalahannya gitu ya. Iya, benar Bu Iya. ya, bagus sekali, luar biasa. Nah, dengan seperti ini, berbasis coaching ini, jadi bisa saling menemukan rasa percaya diri, kemudian juga saling terbuka, berkolaborasi yang kuat ya Ibu ya. Iya, betul. Nah, karena ini kan juga bermanfaat ke depannya untuk program sekolah atau untuk kegiatan sekolah seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk lanjut nih Bu, saya ingin tahu nih, setelah melakukan supervisi berbasis coaching ini dan dihubungkan dengan peningkatan kompetensinya Ibu, bagaimana Ibu? Apa yang Ibu dapatkan? Oke, menurut saya tadi merasakan ada perbaikan Ibu dalam hal menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberdayakan coach Bu. Jadi setiap guru saya menyampaikan sesuatu itu saya berusaha untuk tidak memberikan asumsi dari apa yang disampaikan. Gitu. Saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh guru saya. Nah, saya merasa mampu memberdayakan coach sendiri untuk menemukan permasalahannya gitu. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana nih Bu? Apakah sudah tepat nih Bu? Iya, wah ini sudah keren sekali ya, sudah luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya coba konfirmasi ya berdasarkan catatan yang saya tulis ya dari pengamatan tadi nih Bu ya. Pertama, benar ini apa yang Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, Ibu sudah bisa memberdayakan coach dengan baik. Jadi proses Ibu dengan guru tadi itu sudah luar biasa sekali. Tolong tetap dipertahankan ya Bu ya, karena ini akan menjadi proses yang panjang untuk peningkatan kompetensi Ibu ke depannya nanti, sehingga itu berdampak positif bagi sekolah Ibu ya ke depan. Terima kasih Ibu ya, ini berkat bimbingan Ibu juga nih ya, dan kerjasama saya dengan coach saya begitu, dan guru saya di sekolah. Iya, terus semangat ya, tetap semangat Ibu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Lalu untuk diskusi kita hari ini mungkin bagaimana Bu? Apa sudah cukup mungkin ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Baik, untuk karena ini kan merupakan bagian dari kolaborasi ya, dan seperti sudah kita ini, semoga Ibu bisa berkembangnya lebih baik lagi. Nah mungkin itu saja Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, mungkin saya harus ke SD yang lain lagi ya, karena sudah waktu juga Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu. Mari Terima Bu. kasih. Demikianlah coaching supervisi akademik dari kami. Kami akhiri dengan